Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Ribu batang tanaman ganja dimusnahkan dari lahan seluas 4 hektar di Aceh Utara. Pidana dalam penembakan 2 petani Aceh Besar gagal dieksekusi jaksa karena masih tidak diketahui keberadaannya. Beberapa pecinta dan pelestari sejarah menata kembali makam kuno peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai yang berserakan di sejumlah tempat. Sejumlah warga bersama Satuan Satpol PP menggerebek sebuah ruko yang ditengarai dijadikan tempat prostitusi berkedok salon kecantikan di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Semawe. Petugas mengamankan satu pasangan bukan suami istri dari salah satu kamar di lantai 2 yang disewakan pengelola salon. Usaha salon kecantikan yang berlokasi di Jalan Listrik Darussalam diduga disalahgunakan untuk tempat prostitusi. Dugaan ini berdasarkan laporan warga sering mendapati pasangan berlainan jenis masuk ke salon kecantikan tersebut. Sejumlah warga berunjuk rasa di depan kantor kecil Gampong Kampung Baru Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Masa menuntut penjabat kecil Gampong Kampung Baru dicopot karena dinilai tidak netral dalam pemilihan kecil. Desakan pencopotan penjabat kecil Gampong Kampung Baru ini berlangsung di kantor kecil setempat. Selain berorasi, warga yang berasal dari sejumlah dusun membawa poster bertuliskan desakan pencopotan Agusni kepada penjabat wali kota Banda Aceh. Kenaikan harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku per 1 Oktober 2023 mendorong warga Aceh Barat Daya beralih membeli BBM bersubsidi. Akibatnya antrean kendaraan mulai padat di sejumlah SPBU. Pengendara kembali mengantre di pompa BBM bersubsidi terutama jenis Pertalite. Padahal sejumlah pengendara sudah sering membeli BBM non-subsidi jenis Pertamax. Pengendara menyerbu BBM bersubsidi bukan tanpa alasan. Mereka ingin menghemat guna mencukupi biaya kebutuhan keluarga di tengah masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Harimau guys. Seekor harimau Sumatera terekam video warga di kawasan Jalan Burnipis, Desa Tongra Persada, Kecamatan Terangun, Aceh Barat Daya. Video berdurasi 1 menit dan 48 detik ini menampakkan seekor harimau Sumatera yang melintasi jalan dan perkebunan warga dari jarak dekat. Harimau Sumatera dewasa ini melintas di kawasan jalan penghubung Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengendara kaget saat menyaksikan harimau Sumatera berada di jalan lintas provinsi. Video penampakan harimau Sumatera beredar luas dan viral di media sosial. Warga Aceh Besar digegerkan dengan penemuan jasad dalam sebuah drum yang dicor semen di dalam sungai Desa Rekih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Minggu malam. Polisi harus membongkar drum tersebut untuk mengeluarkan jasad yang sudah menjadi tulang belulang agar bisa dievakuasi guna kebutuhan penyelidikan. Warga telah lama melihat drum di aliran sungai tetapi tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan.
Ratusan tenaga kesehatan nakes Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cunyahdin Melabuh, Aceh Barat menolak melayani pasien. Mereka memilih berunjuk rasa menuntut jasa jaga malam yang selama ini tidak dibayarkan. Para nakes memilih tidak melayani pasien untuk sementara waktu hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka hanya berada di halaman rumah sakit, sementara para keluarga pasien kebingungan menyaksikan aksi para nakes ini. Para tenaga medis ini mengaku diperlakukan tidak adil seperti tidak mendapatkan upah jasa medis dan insentif bekerja saat hari libur. Padahal mereka meninggalkan keluarga dan begadang untuk melayani pasien di rumah sakit milik Pemkab Aceh Barat ini. Ladang ganja masih saja jadi momok di Provinsi Aceh. Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menemukan ladang ganja di kawasan Lamteba, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Dalam 1 hektar terdapat 15.000 batang tanaman ganja siap panen dengan berat mencapai 7 ton. Tanaman terlarang ini langsung dimusnahkan. Sedikitnya 4.000 anggota Polda Aceh dikerahkan untuk mengamankan pemilu 2024. Mereka disebar hingga ke sejumlah TPS guna memastikan pemilihan calon anggota legislatif, pemilihan presiden, dan wakil presiden berjalan aman dan lancar. Sejauh ini, Polda Aceh juga sudah meminta para polisi di semua jajaran, mulai dari Polsek hingga Polda mempersiapkan diri dengan berbagai keahlian. Upaya ini untuk mendukung pengamanan pemilu 2024 agar berjalan sesuai jadwal. Beberapa pemuda pecinta dan pelestari sejarah bergotong royong menata makam kuno yang berserakan di sejumlah tempat. Mereka menggali nisan yang sudah terpendam untuk diatur kembali berbentuk makam agar jejak sejarahnya tidak hilang. Salah satu yang menjadi sasaran adalah situs sejarah peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Nisan makam keturunan Raja Malikus Saleh dan pengikutnya ini berada di dalam kebun sawit warga, seperti di Gampung Meria, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Puluhan nisan peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14 Masehi. Makam ini telah berada di kawasan kebun sawit warga. Kondisi nisan cukup memprihatinkan karena banyak yang telah rusak dan tidak berada pada posisi yang sewajarnya. Para pemuda dari Himakmur dan masyarakat pelestari sejarah Aceh atau Mapesa, serta anggota sejumlah organisasi peduli sejarah lainnya berinisiatif menata dan membersihkan kembali nisan kuno tersebut agar kelihatan rapi dan terawat. Nisan kuno yang telah terpendam tanah diangkat untuk dibersihkan dan ditempatkan pada posisi yang sesuai. Kita perkirakan dengan bentuk nisan ya dia lebih sedikit tua daripada Samudra Pasai. Diperkirakan sekitar abad-abad ke-14, 15. Cuma alangkah sayangnya sampai sekarang kita belum menemukan makam yang kita temukan tarikh wafatnya. Kalau kita prediksikan makam yang kita menurut analisa kami hampir sekitar 3.000 lebih makam. Di kebun sawit warga ini terdapat 50 pasang nisan kuno. Sementara untuk wilayah permukiman Buloh, Kecamatan Kuta Makmur, nisan kuno mencapai 3.000 pasang nisan, sesuai dengan data yang dimilikinya sejak tahun 2006 lalu. Nisan kuno peninggalan Kerajaan Islam Samudra Pasai ini luput dari perhatian pemerintah. Padahal pemerintah bertanggung jawab untuk merawat sejarah khususnya di Aceh. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.